Tekad untuk menciptakan negara Indonesia yang mengabdi pada kepentingan rakyat serta meletakkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar pengambilan setiap keputusan. Pancasila adalah dasar negara yang ada di Indonesia. Kamu baca ini ya? Next. Pancasila adalah dasar negara yang ada di Indonesia. Yang pertama kali mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara adalah seorang proklamator yang bernama Insinyur Soekarno yang merupakan Presiden Republik Indonesia pertama kali. Oleh sebab itu, Pancasila bisa dikatakan sebagai sumber dari segala sumber bagi bangsa Indonesia, maka banyak kajian yang didapat dari kandungan pada setiap sila. Next. Pelaksanaan pemilihan umum yang kurang demokratis. Pada era Orde Baru sebenarnya telah mulai dijalankannya sistem pemilihan umum dengan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia. Tetapi sejak tahun 1971 sampai 1997 tidak ada pergantian kekuasaan pada level pucuk pemerintahan dan hanya menteri-menteri saja yang mengalami perubahan di sana-sini. Selama lebih dari 30 tahun, Soeharto menjadi pemimpin di Indonesia tanpa sekalipun ada pergantian. Hal ini tidak sesuai dengan sila keempat Pancasila karena tidak memberikan kesempatan orang lain yang mampu untuk menduduki jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia. Kekuasaan seakan-akan dimonopoli oleh kelompok yang itu-itu saja, serta tidak ada transparansi dalam pemerintahan. Kedua, pembatasan hak-hak politik rakyat. Tentu masyarakat tidak akan lupa mengenai kasus diberhentikannya izin beredar dari majalah Tempo pada Orde Baru. Alasan dibalik pencabutan izin peredaran majalah Tempo adalah karena pada saat itu majalah Tempo menerbitkan sebuah edisi majalah dengan salah satu artikelnya memuat tentang kritik terhadap pemerintahan Orde Baru. Pemberitaan kritik yang terdapat di majalah tersebut dianggap sebagai ancaman bagi negara. Hal tersebut dianggap sebagai ancaman karena apabila artikel tersebut dibaca oleh masyarakat, maka akan terjadi guncangan di masyarakat yang akhirnya akan mengakibatkan kestabilitasan negara dapat terganggu. Akhirnya pemerintah membuat keputusan untuk membredel majalah Tempo tersebut pada tahun 1982 dan 1994. 3. Terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pada pemerintahan Orde Baru diharapkan dapat membersihkan segala kegiatan KKN yang terjadi pada era Orde Lama. Tetapi ternyata pada pemerintahan Presiden Soeharto ini, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN justru menjadi kasus yang paling terkenal dan dikenang oleh masyarakat sampai saat ini. Sampai-sampai era Orde Baru selalu diidentikan masyarakat dengan KKN. Tidak dapat dipungkiri bahwa praktik KKN yang terjadi di era ini sangat merajalela. Salah satu contoh praktik KKN yang terjadi di era Orde Baru yaitu praktik KKN yang dilakukan sendiri oleh mantan Presiden Soeharto yang menempatkan keluarganya keluarga cendana di posisi-posisi penting pada perusahaan-perusahaan besar di Indonesia pada waktu itu. Bahkan PBB dan Bank Dunia melaporkan bahwa mantan presiden tersebut tercatat sebagai pemimpin yang terkorup di dunia. 4. Adanya penembak misterius atau Petrus. Pemerintah membentuk suatu operasi yang diberi nama Operasi Pemberantasan Kejahatan atau OPK atau yang lebih dikenal sebagai sebutan Petrus, penembak misterius, yang beranggotakan aparat militer. Kerahasiaan para personil dari operasi ini sangat rahasia, bahkan sampai sekarang masih belum diketahui siapa saja yang menjadi anggota dari operasi ini. Tujuan dari operasi ini adalah memberantas preman-preman yang sudah tidak dapat ditangani oleh kepolisian. Bahkan polisi pun tidak dapat menangani preman-preman yang menjadi target utama di operasi ini karena pengaruh tokoh-tokoh preman tersebut. Next. Kelebihan Pancasila di era Orde Baru. Pelaksanaan Pancasila di era Orde Baru. Yang pertama, sukses transmigrasi. Dilaksanakannya transmigrasi pada era Orde Baru merupakan salah satu kelebihan yang terjadi pada era tersebut. Transmigrasi dilaksanakan dalam upaya untuk meratakan penduduk di Indonesia agar tidak hanya tinggal di daerah tertentu saja. Dengan adanya transmigrasi, tingkat kemiskinan di Pulau Jawa juga dapat teratasi dengan memindahkan sebagai penduduknya keluar Pulau Jawa dan memberikan tunjangan sebagai modal mereka untuk hidup di tempat yang baru, dan juga agar mereka yang melakukan transmigrasi dapat mendapatkan lahan yang layak untuk bertani. Beberapa pulau yang menjadi tujuan transmigrasi pada era Orde Baru antara lain Sumatera, Papua, Kalimantan, dan Sulawesi.
Yang kedua, sukses swasembada pangan. Pemerintah Orde Baru pada sekitar tahun 1980-an mampu membuat Indonesia yang sebelumnya menjadi negara pengimpor beras terbesar menjadi negara yang mampu berswasembada beras dengan produksi beras yang mencapai 25,8 ton. Tidak hanya itu, Indonesia juga bahkan mampu mengekspor beras ke luar negeri dan sempat menjadi negara pengekspor beras terbesar di dunia. Hal ini merupakan salah satu prestasi yang luar biasa yang terjadi pada era Orde Baru tersebut. Pada era Orde Baru ini, bidang pertanian mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah karena sektor inilah yang dianggap mampu untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia. Dengan suksesnya swasembada pangan pada era itu sekaligus juga telah meningkatkan tingkat kesejahteraan hidup petani. Suksesnya swasembada pangan ini juga berhubungan dengan diadakannya transmigrasi. Program transmigrasi yang dilaksanakan pada era Orde Baru bertujuan untuk perluasan lahan-lahan yang berada di luar Pulau Jawa, supaya dapat digunakan untuk menanam padi sehingga produksi beras meningkat. Pancasila merupakan suatu ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan pedoman dan rumusan kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada masa Orde Baru tahun 1965 sampai 1998. Terlaksananya berdasarkan Supersemar dan TAP MPRS nomor 37 MPRS 1968. Periode ini merupakan demokrasi Pancasila, sebab semua bentuk penyelenggaraan negara berlangsung atas dasar nilai-nilai Pancasila. Pancasila pada era Orde Baru memiliki ciri-ciri umum sebagai berikut. Pertama, mengutamakan musyawarah mufakat. Kedua, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Tiga, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Empat, selalu diliputi oleh semangat kekeluargaan. Lima, adanya rasa tanggung jawab dalam melaksanakan hasil keputusan musyawarah. 6. Dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. 7. Keputusan dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan nilai kebenaran dan keadilan. Orde Baru berhasil mempertahankan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara sekaligus berhasil mengatasi paham komunis di Indonesia. Akan tetapi, implementasi dan aplikasinya sangat mengecewakan. Beberapa tahun kemudian, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan ternyata tidak sesuai dengan jiwa Pancasila. Pancasila ditafsirkan sesuai kepentingan kekuasaan pemerintah dan tertutup bagi tafsiran lain. Demokratisasi akhirnya tidak berjalan dan pelanggaran HAM terjadi di mana-mana yang dilakukan oleh aparat pemerintah atau negara. Selanjutnya, pada masa Orde Baru ini, pelaksanaan Pancasila tidak sebaik yang diharapkan. Di Orde Baru ini masih saja terdapat berbagai penyimpangan dalam pelaksanaan Pancasila. Di antaranya adalah Presiden Soeharto menjabat selama 32 tahun, terjadi penafsiran sepihak terhadap Pancasila, adanya penindasan ideologis sehingga orang-orang yang mempunyai gagasan kreatif dan kritis menjadi takut. Yang keempat, adanya penindasan secara fisik seperti pembunuhan terhadap orang Timur Timur, Aceh, Irian Jaya, serta kasus Tanjung Priok. Kelima, perlakuan diskriminasi oleh negara juga dirasakan oleh masyarakat non-pribumi dan masyarakat golongan minoritas. 6. Pancasila digunakan sebagai alat politis. 7. Diterapkannya demokrasi sentralistik, yaitu demokrasi yang berpusat pada pemerintah. 8. Presiden melemahkan aspek-aspek demokrasi terutama pers karena dinilai dapat membahayakan kekuasaannya. Dan yang terakhir banyak terjadi KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya adalah materi asas tunggal. Asas tunggal Pancasila adalah penyeragaman dalam bidang ideologi yang dilakukan oleh pemerintahan Orba. Anggapan dasar
Anggapan dasar Orba bahwa perbedaan ideologi adalah sumber perpecahan bangsa. Asas tunggal Pancasila dimaksudkan agar stabilitas politik dan keamanan nasional sebagai faktor terpenting bagi pembangunan nasional dapat terwujud. Oleh karena itu, semua kekuatan sosial politik dipaksa untuk mengubah dasarnya dengan Pancasila. Tentunya muncul istilah atau kebijakan asas Pancasila disebabkan situasi politik yang berkembang pada masa Orde Baru. Pada masa awal Orde Baru ini, yakni Orde yang dipimpin oleh Soeharto, meyakinkan bahwa Orde Baru yang dipimpinnya adalah pewaris sah dan konstitusional dari Presiden pertama. Dari khasanah ideologi Soekarno, pemerintah baru ini mengambil Pancasila sebagai satu-satunya dasar negara dan karena itu merupakan resep yang paling tepat untuk melegitimasi kekuasaannya. Penamaan Orde Baru dimaklumkan sebagai keinginan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat atas kemunculan keadaan baru yang lebih baik daripada keadaan lama. Reorientasi ekonomi, politik, dan hubungan internasional ditambah stabilitas nasional adalah langkah awal yang ditegakkan oleh Orde Baru. Selanjutnya adalah materi P4 dan ideologi Pancasila. P4 atau Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau disebut juga dengan Eka Prasetya Pancakarsa adalah sebuah panduan tentang pengamalan Pancasila dalam kehidupan bernegara semasa Orde Baru. Panduan P4 dibentuk dengan Ketetapan MPR nomor 2 tahun 1978. Ketetapan MPR nomor 2 tahun 1978 tentang Eka Prasetya Pancakarsa menjabarkan kelima asas dalam Pancasila menjadi 36 butir pengamalan sebagai pedoman praktis bagi pelaksanaan Pancasila. Saat ini, produk hukum ini tidak berlaku lagi karena Ketetapan MPR nomor 2 tahun 1978 telah dicabut dengan Ketetapan MPR nomor 18 tahun 1998 dan termasuk dalam kelompok Ketetapan MPR yang sudah bersifat final atau selesai dilaksanakan menurut Ketetapan MPR nomor 1 tahun 2003. Dalam perjalanannya, 36 butir Pancasila dikembangkan lagi menjadi 45 butir oleh BP7. Tidak pernah dipublikasikan kajiannya mengenai apakah butir-butir ini benar diamalkan dalam keseharian warga Indonesia. Kemudian doktrin ideologi Pancasila. Di Indonesia, ideologi memiliki kecenderungan untuk dikembangkan sebagai doktrin yang komprehensif. Dua hal bisa dilihat untuk memahami hal ini. Pertama, pada pemahaman tentang hubungan Pancasila dengan norma dan nilai, dan yang kedua adalah anggapan bahwa Pancasila dapat dikembangkan sebagai ilmu. Pandangan dominan yang dipercaya oleh pemerintah, terutama pemerintah Orde Baru, adalah bahwa Pancasila merupakan sumber norma dan nilai. Pancasila adalah sistem kepercayaan atau ideologi yang menentukan bagaimana sesuatu seharusnya. Tipe sistem ideologi dan sistem politik, dan karena itu struktur dominasi juga dikemukakan dan dari pemahaman ideologi Pancasila sebagai doktrin yang komprehensif ini. Pancasila dapat dikembangkan juga sebagai ilmu. Menurut Kunto Wijoyo, yang merupakan salah satu cendekiawan yang mempercayai anggapan ini, Pancasila sebagai ilmu adalah filsafat sosial, cara pandang negara terhadap gejala-gejala sosial, dan dari sifat sosial dapat diturunkan menjadi teori sosial yang juga memiliki metodologinya sendiri. Lanjut, Donis. Ya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibrahim. Dipersilakan. Ya. Islam dan Pancasila di era Soeharto, khususnya umat Islam, reaksi yang terjadi sangat bervariasi dalam mensikapi gagasan asas tunggal ini. Tidak sedikit tokoh Islam yang menolak penunggalan asas tersebut. Bahkan, rezim Orba sengaja menempatkan Islam sebagai ancaman dengan dalih anti Pancasila.
Sejumlah operasi intelijen dan militer dilakukan untuk memberangus kalangan Islam yang bersuara kritis. Terjadi berdarah seperti peristiwa kerusuhan lapangan Banteng di tahun 1982, Tanjung Priok 1984, Talang Sari di Lampung 1989, Haur Koneng di Majalengka 1993 adalah harga pemaksaan Pancasila sebagai asas tunggal dengan umat Islam sebagai tumbalnya. Agar politik Islam tetap eksis dalam sejarah perpolitikan di Indonesia, maka strategi yang dipilih adalah dengan mengembangkan politik Islam melalui jalur kultural atau budaya dan penekanan upaya membangun kapasitas politik masyarakat melalui strategi islamisasi masyarakat dalam negara nasional. Yang pertama, peristiwa Tanjung Priok 1984. Sikap reaksioner kelompok Islam dalam merespon asas tunggal Pancasila paling menyolok tergambar dalam peristiwa Tanjung Priok. Peristiwa ini diawali dengan serangkaian pidato dan khutbah yang menyerang berbagai kebijakan-kebijakan diskriminatif rezim Orde Baru, terutama tentang asas tunggal Pancasila. Sikap sebagian umat Islam tersebut ditanggapi dengan penindasan represif fisik oleh rezim Orde Baru. Dan peristiwa berdarah pun terjadi. Peristiwa ini dikenal dengan peristiwa Tanjung Priok. Amir Biki, tokoh penting kelompok ini, beserta kelompok aktivis lainnya terbunuh di tangan pasukan Jenderal LB Murdani dan Tri Sutrisno yang pada waktu dituding bertanggung jawab atas insiden itu. Kalangan Islam berpendapat bahwa jumlah korban yang mati terbunuh akan jauh berkurang jika ABRI tidak menggunakan cara-cara keras dalam menangani kasus tersebut. Barangkali inilah peristiwa yang paling berdarah yang terjadi selama umat Islam berada di bawah rezim Orde Baru. Setelah peristiwa itu, banyak para ulama dan pemimpin Islam yang ditangkap militer. Yang kedua, PPP. Dengan berlakunya asas tunggal Pancasila, maka PPP sebagai satu-satunya partai yang berasaskan Islam harus menghapus asas Islam dan menggantinya dengan asas Pancasila. Ini berarti bahwa perjuangan dan perjalanan politik Islam Indonesia melalui jalur politik praktis mengalami kekalahan terbesar dalam lintasan sejarah politik Islam Indonesia. Ternyata berbagai kebijakan-kebijakan rezim Orde Baru terhadap politik Islam yang berakhir dengan pemberlakuan asas tunggal Pancasila tersebut memberikan implikasi yang sangat besar terhadap perjuangan politik Islam ke depan. Setelah tidak berhasil dengan strategi islamisasi negara demi masyarakat karena ditekan habis oleh rezim Orde Baru, pada akhir 1970-an muncul satu generasi Islam dengan mutu intelektualitas yang lebih baik, dengan pemikiran-pemikiran yang lebih modern. Mereka melontarkan gagasan-gagasan yang berbeda dengan pendahulu-pendahulu mereka. Yang ketiga, gerakan kaum muda Muslim. Dikeluarkannya kebijakan asas tunggal Pancasila ini juga berdampak pada gerakan kaum muda Muslim terbesar dan paling berpengaruh, yakni Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Keharusan HMI untuk merubah dan menerima asas Pancasila berakibat fatal karena menyebabkan HMI terpecah menjadi dua kubu, yaitu HMI Dipo atau Diponegoro inisial karena bersekretariat di Jalan Diponegoro, Jakarta, dan HMI MPO, Majelis Penyelamat Organisasi, yang pada akhirnya HMI Dipo menerima asas Pancasila, meski setelah reformasi asasnya kembali ke Islam. Sedangkan HMI MPO tetap mempertahankan asas Islamnya. Awalnya hanya peristiwa politik yang menyebabkan perpecahan, tetapi kemudian berkembang menjadi perpecahan kelembagaan yang kemudian masing-masing berjalan dengan sistem penjelasan yang dirumuskan agar tetap survive. HMI Dipo merumuskan dan melakukan penyesuaian terhadap pola-pola yang dikembangkan oleh penguasa, sedangkan HMI MPO harus mengeluarkan energi ekstra untuk merumuskan konsep-konsep, pola-pola, dan sistem penjelasan
organisasi. Penjelas organisasi. Terima kasih. Iya, baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kita buka sesi pertanyaan, 5 pertanyaan. Ada yang ingin bertanya? Dua sesi kan Iya, buat 2 sesi. 5 pertanyaan untuk sesi pertama. Iya, Rini. Iya, Rini. Ya, saya mau bertanya kan dari yang selama ini kita tahu kan Orde Baru itu selalu menjadi kayak rapor merah dalam masa politik Indonesia gitu kan. Cuman kenapa sampai sekarang tuh sering muncul kayak meme gitu yang kayak enakan zamannya Orba ya atau enak zaman Uy daripada zaman sekarang gitu loh. Itu kenapa? Terima kasih. Oke. Kenapa banyak meme yang menggambarkan bahwa zaman Orba lebih enak? Zaman gitu loh. Iya, menggambarkan zaman Iya, Orba ya. lebih enak daripada zaman sekarang kan. Iya. Terima kasih. Iya, terima kasih. Kak Denis. Kak Denis mau bertanya dong. Oke, Denis dulu Pak. Oh, ya udah duluan. Dan aja nggak apa-apa. Nggak bisa lihat mukanya. Gladys. Mau nanya kenapa pengamalan 45 butir Pancasila kajiannya terhadap warga Indonesia nggak pernah dipublikasikan? Apa karena warga Indonesia nggak pernah mengamalkan atau bagaimana? Terima kasih. Gimana tadi? Pengamalan? Kenapa pengamalan 45 butir Pancasila nggak pernah dipublikasikan kajiannya gitu? Oke, terima kasih. Saya mau nanya dong. Aku dulu, Pak Bin. Iya. Maaf. Maaf, Bim. Satu. Yang cewek tadi siapa? Ini Oh, Bimbi. Iya. Kenapa, Bim? kan tadi katanya tuh Presiden Soeharto tuh kan pemimpin yang paling terkorup sedunia. Nah, pas beliau yang mimpin itu, Indonesia tuh ekonominya maju apa enggak? Kalau iya kenapa? Kalau enggak kenapa? Ekonomi di masa pemerintahan Soeharto ya? Ya. Oke, terima kasih. Tadi Fabiet? Ya. Nah, era Soeharto ini kan adalah era pemerintahan Indonesia yang kontroversial, banyak teori konspirasi yang beredar. Nah, salah satunya ini bahwa PKI itu sebenarnya mainannya Soeharto, bahkan salah satu mantan presiden RI itu bilang begitu. Nah, sebenarnya teori konspirasi ini gimana sih awal beredarnya atau awal terciptanya itu gimana? Oke. Kenapa Soeharto dibilang dalang gitu ya? Iya. Oke, terima kasih. Satu pertanyaan lagi. Adi sudah bertanya, boleh? Itu udah mau bertanya. Iya, kenapa? Jadi aku mau bertanya, kan pada masa Pak Soeharto itu media kan dibatasi. Nah, apa dampaknya dari pembatasan media pada era Soeharto tersebut? Terima kasih. Gimana? Dampak pembatasan media pada era Soeharto. Oke, terima kasih. Oke, pertanyaan pertama tadi dari dari Rini. Kenapa banyak yang menggambarkan berupa meme atau jokes itu zaman Orba lebih enak daripada zaman sekarang?
Itu karena dilihat dari segi pandang ekonominya. Kenapa? Karena zaman Orba dulu ekonomi itu berkembang pesat. Nah, itu berhubungan dengan pertanyaannya Bimbi tentang ekonomi di masa pemerintahan Soeharto. Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh Amalia Azhara. Ya, jadi ekonomi Indonesia berkembang pesat meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela negara ini. Jadi itu berkembang pesatnya itu karena korupsinya juga. Selain ya itu. Maaf, tapi agak bingung tadi berkembang pesat tapi dia korupsi. Jadi gimana? Iya, itu maksudnya gimana? Tapi berkembang pesat ekonominya, tapi beliau korupsi. Iya, jadi gini loh, kan Adonis, maaf, gak ada suaranya. Adonis mic-nya error. Halo. Aku nggak sih? Halo. Dengeran. Udah. Oh, udah. Jadi kenapa dibilang pesat tapi korupsi itu, kan kita berhasil swasembada pangan tadi dijelasin. Kita berhasil meningkatin nilai ekspor. Nilai ekspor kita lebih besar daripada nilai impor kita. Nah, terus tapi emang di dalam negeri korupsi tetap jalan gitu loh. Jadi itu tuh nggak berbanding lurus. Maksudnya kalau misalnya kita korupsi ekonomi jadi bagus, enggak gitu kira-kira. Ada yang ingin menambahkan? Berarti menurut kamu beneran enakan zaman itu dan dibalik zaman sekarang? Secara ekonomi ya, secara politik dan kebebasan berpendapat enggak. Baik. Ya, terima kasih Adonis dan Amel. Oke, makasih Adonis sama Amel. Terus pertanyaannya Fabian. Kenapa Soeharto dibilang dalang G30 SPKI? Karena dia nggak mati. Udah. Sebenarnya itu sih, kalau misalnya kan jadi dia dibilang dalang itu karena dia kan itu salah satu jenderal TNI juga. Nah, tapi dia salah satu-satunya yang nggak mati. Itu kenapa jadi muncul konspirasi dia dalangnya. Ada yang ingin menambahkan? Biasanya panjang nih loh debat PKI. Mau nambahin. Iya, boleh. Boleh. Jadi, aduh mau ngomong apa ya? Pokoknya kenapa Soeharto dianggap dalang itu juga karena, motor berisik. Karena juga setelah itu kan keluar tuh Super Semar tuh. Super Semar yang mengakibatkan beliau naik kan, itunya pamornya, jadinya beliau akhirnya jadi presiden kan. Nah, jadi dicurigai kalau dalangnya itu Pak Soeharto karena dia menginginkan jabatan menjadi presiden. Ada yang berpendapat gitu juga soalnya. Tambahin dong. Ya, Super Semar itu kan setahu saya juga belum jelas gitu kan. Keasliannya itu belum jelas. Padahal di dalam Super Semar itu penting banget isinya kan yang menyatakan kalau Soeharto itu jadi presiden selanjutnya. Jadi mungkin dari situ bisa dicurigai kenapa Soeharto jadi dalang PKI gitu. Iya betul, Super Semar yang asli nggak ada. Maksudnya nggak tahu di keberadaannya di mana. Yang disimpan di Arsip Nasional itu versi yang entah versi yang mana. Banyak banget versinya. Kalau nggak salah ada 4 versi deh. Terus Super Semar tuh ada yang bilang cuman omongannya Soekarno doang yang buat disampaikan. Jadi suratnya itu berupa perkataannya Soekarno. Jadi itu nggak ada wujudnya. Ada yang bilang gitu juga. Tapi mengenai perkataan itu sesuai dengan isi Super Semar apa bagaimana? Kenapa? Putus tadi?
yang tadi kan kata Adis sesuai dengan perkataan Soekarno, tapi tidak dituliskan, tidak dibuat sebagai kayak arsip gitu kan. Tapi apakah yang di Super Semar yang selama ini kita tahu itu berdasarkan dengan apa yang diucapkan Soekarno atau enggak? Adis tadi yang ngomong. Oh, siapa yang mau bilang? Adonis dulu apa? Ini Adis aja. Jadi berdasarkan buku yang dulu pernah aku baca, buku pelajaran, jadi setelah kerusuhan G30S itu, pokoknya yang memberantaskan Pak Soeharto ya sebagai jenderal kan. Setelah itu, karena itu pamornya, pamor itu apa ya? Kayak itunya, jadi tuh yang lebih populer tuh, ya, popularitasnya itu Soeharto tuh lebih tinggi daripada Soekarno. Jadinya tuh rakyat tuh ngerasa presidennya itu kayak Soekarno tuh kayak udah nggak ada apa-apanya sebagai presiden. Jadi kayak gimana ya, ibarat Soekarno presidennya tapi yang terkenalnya malah Soeharto. Jadi Pak Soekarno itu disuruh buat ngasih jabatannya ke Pak Soeharto. Ngasih jabatannya karena rakyat juga udah lebih percaya dengan Pak Soeharto. Nah, habis itu sebenarnya Pak Soekarno tuh nggak mau nyerahin begitu aja, kayak itu siapa, kan saya presidennya gini-gini. Akhirnya dibujuk, akhirnya keluarlah Super Semar gitu sih dari buku pelajaran dulu yang pernah aku baca. Berarti jatuhnya jadi kayak keinginan rakyat juga dong, naiknya Soeharto. Karena keinginan rakyat tadi. Nggak ujuk-ujuk ke pribadi juga. Keinginan pribadi dia doang. Berarti dalangnya rakyat. Mau nambahin. Enggak, berarti kan si Soeharto juga yang ngebuat skenario itu loh. Jadinya kayak menggiring masyarakat buat ngedukung dia gitu sih. Menggiring opini gitu. Iya, betul. Adonis ke-mute. Tes. Mungkin bisa lanjut jawaban pertanyaan berikutnya, Adonis. Dewi. Silahkan kalau ada mau nanya. Saya akan coba jawab pertanyaan Adis ya. Apa dampak pembatasan media pada era Soeharto? Jadi pada era Soeharto itu kan pers itu dibungkam. Jadi pers itu nggak boleh mengkritik atau mempublikasikan mengenai pemerintahan pada saat itu. Jadi pers juga mendapat ancaman keras dari pemerintah. Terus banyak pers akhirnya khawatir keberadaannya terancam saat mereka tidak mengikuti sistem yang berlaku dari pemerintahan. Oleh karena itu, pers memilih jalan tengah. Cara inilah yang sering mendorong pers terpaksa harus bersikap mendua terhadap suatu masalah yang berkaitan dengan kekuasaan. Nah, di negara berkembang termasuk Indonesia, pers lebih suka mengutamakan konsep stabilitas politik nasional sebagai acuan untuk kelangsungan hidup pers itu sendiri. Jadi pada kesimpulannya, pers ini kan salah satu media penghubung komunikasi di era Orde Baru kan, tapi malah seakan-akan dijadikan alat pemerintah untuk mempertahankan kekuasaannya, sehingga pers tidak menjalankan fungsi yang sesungguhnya. Fungsi pers sesungguhnya kan pembangkit demokrasi dan sebagai pendukung dan pembela masyarakat. Kayak gitu, Adis. Apakah sudah jelas? Aku mau menanggapi dong, berarti pers itu pas zaman itu nggak ada yang mengkritik pemerintah? Nggak ada. Maaf, penambahan. Bukannya nggak ada, tapi sekalinya ada itu bisa dihentikan. Kalaupun ada, bakal ada sanksinya gitu loh dari pemerintah.
yang saya Kan tahu ya. jalan gitu. Jadi Iya. kalau itu sila kelima nggak berlaku dong. Makanya. Makanya itu yang dituntut oleh masyarakat kan pada saat itu. Ya oke deh, Dewi Bella udah jelas. Makasih. Ya, sama-sama. Lalu terakhir pertanyaan dari Gladys, kenapa pengamalan 45 butir Pancasila tidak pernah dipublikasikan kajiannya? Maksudnya tidak pernah dipublikasikan kajiannya itu gimana ya? Yang nggak pernah maksudnya apa karena warga Indonesia itu nggak benar-benar pernah mengamalkan atau gimana gitu, jadi nggak berani dipublikasikan. Oke, jadi gini, di masa pemerintahannya Orde Baru Soeharto itu awalnya butir Pancasila itu berjumlah 36. Lalu saat ini menjadi 45 butir. Kenapa dulu kita fokus ke dulu yang pemerintahannya Orde Baru tidak pernah digamblangkan atau diinikan ya ke kehidupan sehari-hari ya karena itu tadi. Karena Soeharto takut kalau apa ya? Terutama sila kelimanya tadi tentang kebebasan berpendapat dan sila keempat. Oh, nggak jadi ralat revisi. Justru kata ibu saya, di zaman Soeharto, sekolah zaman dulu itu semua anak-anaknya itu harus menghafal 36 butir Pancasila tersebut. Jadi kalau misalnya tidak dipublikasikan, menurut saya, menurut ibu saya itu salah. Karena semua anak sekolah harus menghafal. Harus paham ya. Iya. Atau ada anggapan lain? Gitu ya. Apa beranggapan seperti itu? Oh iya, paham. Makasih ya, Adonis. Iya, sama-sama. Izin menambahkan boleh nggak? Iya, boleh banget. Saya juga diberitahukan sama ayah saya kalau pada zaman Soeharto tuh justru ya pendidikannya ya kayak terutama yang 45 butir Pancasila ya emang harus hafal kan. Jadi menurut saya kalau justru malah terjadi penurunan nggak sih di masa sekarang ini melihat generasi yang baru sekarang gitu kan, anak-anaknya kayak agak kurang gitu memahami Pancasila gitu. Jangankan 45 butir, 5 butir aja masih ada kan yang nggak paham artinya apa gitu kan, nggak dijunjung tinggi gitu. Jadi ya
kita sebagai mahasiswi juga harusnya lebih paham dan mengajarkan kepada generasi selanjutnya gitu untuk lebih mengerti gitu kan. Kalau ada yang mau nambahkan boleh. Berarti itu yang di PowerPoint itu kurang tepat dong. Yang di slide berapa? Jadi bukan karena ya Nggak kenapa tahu yang di slide berapa Kak Danis? lupa, tapi kan ada tulisan. Tapi masih belum diketahui, masih belum ada publikasi mengenai pengamalan-pengamalan butir-butir tersebut di kehidupan sehari-hari. Oh, ini bentar. Oke, loh Mas. Nah, nggih bener. Nah, ini 45 butir oleh BP7. Kalau yang dulu itu 36 butir. Itu di tahun 1978 di era Soeharto. Nah, kita ngomong 36 butir kan. Kalau 45 butir itu yang baru-baru ini, yang setelah tahun 2003 setelah revisi ini. Nah, kalau yang ini, benar kata yang sekarang, nggak diajarin lagi kan 45 butir. So, dia SMA, Oh iya. Iya. di SMA Anda diajarin, disuruh hafal. Tidak. Oh iya maaf kurang fokus. Berarti yang mengenai 46 butir itu sudah bukan Orba lagi ya, sudah masuk reformasi ya? Udah ini Hasilnya reformasi. Ini 2003. Ketap MPR. Iya. Nomor berapa nih? Nomor 2003. Begitu. Berarti eranya siapa ya? Gus Jadi Dur bukan ya? karena takut ada kejatuhan pemerintah saat itu ya? Kenapa? Oke, baik. Ada yang ditanyakan lagi? 2003 Gus Dur. Iya, 2003 Gus Dur. Bukannya Megawati. Gus Dur yang share tahun berapa sih? Kan 99 Pak Habibie sampai 2000. Iya. Terus Pak Habibie Gus Dur bukannya cuma setahunan setengah juga ya? Gus Dur tahun Kan nyampe kelar dia. Enggak. Jadi kan ada yang kayak banyak yang minta beliau buat turun presiden gitu. hingga 2001, berarti itu Megawati. Oh. Ralat ya, Megawati. Iya. Oh ya udah Megawati. Ya, gitu. Ada yang ditanyakan lagi? Gus Dur dari tahun 1999. Iya, betul. Oh, Pak Habibie cuman 1 tahun kurang doang ya? Iya. 98 oke. Kita mau lanjut sesi kedua atau langsung kelompok 7 nih? Waktunya tinggal bentar lagi soalnya. Gimana Zidan? Kelompok lanjut. Balik. Zidan. Matiin rekodnya dulu dah. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Fatimah Azahra. Maaf nggak bisa unmute lagi, kurang kondusif. Tadi kan dalam asas tunggal partai yang menggunakan asas agama tidak diperbolehkan. Nah, dalam PPT di 6 November 1982, 5 organisasi mempertahankan asas keagamaannya. Untuk lanjutannya, apakah politik yang berasas akan agama tetap ditegakkan atau dibubarkan? Kita ambil contoh tadi yang di HMI. HMI itu kan organisasi yang bergerak di asas agama. Tapi ujung-ujungnya dia kepecah jadi dua, jadi apa tadi tuh? Pokoknya kepecah jadi dua, yang satu ngikutin asas agama, yang satu ngikutin asas tunggal Pancasila kan. Nah, habis itu mereka gabung lagi kan. Ujung-ujungnya jadi asas agama lagi. Jadi kayak nggak pecah lagi. Pecah jadi DIPO sama MPO ya?
Iya, habis itu gabung lagi. Itu gabung lagi. Ada yang ingin Oh, Tapi itu semua agama atau agama Islam aja? fokus kita di agama Islam aja. Islam. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama. Oke, mungkin kita, ini Aji ingin bertanya lagi. Kan Jenderal Besar Ahmad Haris Nasution yang merupakan jenderal yang selamat dari G310 PKI, beliau sebagai yang Haris, Mas. iya, Abdul Haris. Tadi ngomongnya Ahmad Haris. Astagfirullah. Abdul Haris Nasution yang merupakan jenderal yang selamat dari G30 SPKI. Beliau sebagai yang lebih senior dan berpangkat jenderal besar saat itu. Kenapa bukan beliau yang menjadi presiden? Mengapa Soeharto? Ya karena Super Semar. Terjawab Aji. Orang yang dapat titah langsung dari Soekarno ya Soeharto. Atau ada yang ingin menambahkan? Ya udah kita langsung lanjut ke kelompok 7 atau gimana nih? Sekian. Waktunya tinggal 10 menit lagi. Ya udah. Kalau ke kelompok 7 kurang. Ya udah. Habis ini aja, itu minggu depan aja. Kayak kasihan itu 10 menit presentasi gimana? Ya udah kita buka. Ya, minggu depan aja. Ya udah aja sekarang. Bukan. Buka pertanyaan aja lah, yang belum ada namanya dicatat Tamar ini langsung aja nanya, yuk. Ini baru 3 yang ini, tapi kalau yang nanya sama kamu kan kamu yang jawab, cuman kalau yang diskusi aku tulis. Jadi kayak nambah-nambahin gitu loh. Iya udah diskusi. Baru ada 3 nama yang nambahin. Ya udah sekarang kita tutup aja terus diskusi. Oke. Iya, diskusi. Kelompok kami. Iya. Ya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih.